Presiden telah menyampaikan bahwa untuk bisa menangani COVID-19 ini, maka anggaran di bidang kesehatan perlu untuk diprioritaskan. Dan itu sudah dilakukan pertama melalui realokasi dan refocusing dari APBN 2020 maupun APBD di setiap pemerintah daerah. Namun itu saja tidak memadai karena dipandang makin penting untuk melakukan langkah-langkah yang jauh lebih besar dan lebih signifikan. Oleh karena itu, beliau telah menyampaikan tambahan anggaran anggaran kesehatan sebesar 75 triliun yang akan nanti dilakukan rinciannya dalam bentuk perpres. Langkah-langkah 75 triliun di bidang kesehatan menyangkut penambahan anggaran untuk pemberian alat-alat kesehatan termasuk alat. Melihat cara pembiayaan pemerintah Indonesia dalam rangka cegah corona, pada saat diumumkan maka sekali lagi kita dipertontonkan sepertinya doktrinasi Keynesian sudah meracuni otak-otak kaum akademisi di Indonesia. John Maynard Keynes, dia adalah tuhannya inflasi. Dan dalam New Economic Model, inflasi itu tidak harus benda yang menakutkan. Kita lawan inflasi itu. Bagaimana caranya? Ya create aja duit pakai jaminan proyek. Rumusnya kita sudah jabarkan di video sebelum ini. Create money out of thin air. Lalu muncullah jawaban mainstream dari pakar-pakar ekonomi. Nanti inflasi lah, nanti depresiasi lah, ngomong di TV dan lain sebagainya. Pokoknya gimana caranya supaya tidak bisa cetak uang. Harus inflasi, harus seperti kata guru di kampus. Kita tanya, sebenarnya lu lebih sayang IMF atau sayang NKRI sih? Lu sayang dolar atau sayang rupiah? Mana NKRI-mu? Kenapa sih saya sebegitu belangsatan kepanasan kayak gini? Karena jika melihat dari sejarah Bung Karno dan banyak tokoh legendaris Indonesia, bahwa dialah tokoh nasionalis ekonomi yang sebenarnya. Kita semua tahu pada tahun 1946, berdirilah Bank Sentral pertama Indonesia yang adalah BNI, dan menerbitkan uang pertama yaitu ORI, Uang Republik Indonesia, dengan standar emas yakni 10 rupiah sama dengan 2 gram emas. Lalu muncullah KMB. KMB adalah singkatan dari Konferensi Meja Bundar, yang mana Belanda meminta syarat-syarat pada Indonesia supaya Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia 1949. Hingga akhirnya keputusan dari KMB adalah dibubarkannya BNI dan mata uang ORI, dan diganti dengan D-Javasbank, yang sekarang namanya itu adalah Bank Indonesia. Mau bukti? Coba tanya sama Gubernur BI, siapa pemilik Bank Indonesia? Maka dia gak akan berani jawab kalau BI adalah swasta milik seorang pedagang Yahudi Belanda 1956. Sama halnya seperti Federal Reserve Bank, yang adalah bank sentralnya Amerika ternyata swasta. Demikian juga Bank of England, demikian juga Deutsche Bank, demikian juga Imperial Ottoman Bank. Itu adalah bank-bank swasta bernama nasionalis supaya terlihat nasionalis, tetapi pemiliknya adalah private. Kita lanjut ya, hingga akhirnya Pak Soekarno merasa ada cengkraman kapitalis di Indonesia. Akhirnya Indonesia menyatakan lepas dari IMF, World Bank, dan PBB. Lalu muncullah operasi CIA yang mana misinya adalah penggulingan Presiden Soekarno, yang mana juga naiknya Presiden Soeharto. Nah, lalu di awal tahun baru menjabat, ternyata Indonesia mengundang kembali IMF ke Indonesia dan bergabung kembali ke PBB. Hebat nih, sangat hebat. Karena pada saat itu ternyata IMF ngasih paket bantuan pada Indonesia berupa pembangunan dan lain sebagainya. Hebat gak tuh? Ya hebat lah, soalnya Indonesia kena jebakan hutang sendiri dari paket bantuan itu. Gila gak tuh? Juga IMF memberikan paket bantuan berupa pendidikan untuk berkuliah di negara mereka, yang dalam kata lain adalah mendoktrinasi anak-anak bangsa dengan pelajaran ekonomi mainstream yang tidak membuat dunia lebih baik. Tetap saja tuh yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Oh, dari situ toh Keynesian bisa merasuki para akademisi. Toh akademisinya sekolah di sono. Jadi efeknya apa? Ya seperti sekarang, pakar ekonomi cuma bisa ngomong nanti jadi 17.000 lah, nanti jadi 20.000. Udah tahu mau turun, kenapa sih masih harus ikut aturan IMF? Dan bagi saya, wahai pemerintah, tolong bantulah kita ini, rakyat ini, dengan menggunakan sistem pembiayaan ala kita, dan kita menamakannya dengan New Economic Model, yaitu dengan create money out of thin air. Create produk lokal kita sendiri, Indonesia sendiri. Jangan bergantung pada IMF, jangan bergantung pada World Bank, ditambah obor lagi. Kasihan anak cucu kita nanti yang nanggung hutang. Jadi gimana?
Tinggalkan Keynesian, tinggalkan Friedrich Hayek, tinggalkan Milton Friedman, dan tokoh mainstream lainnya. Tata ulang sistem pendidikan, sistem pembiayaan. Jadi kan kalau kayak gini terus, utang nambah terus, kita itu gak bisa tentram. Gimana kita bisa sejahtera kalau kita gak tentram? Gimana kita bisa tentram kalau kita gak ditata? Jadi natanya gimana? Nata negara. Jangan tunduk pada si dolar, walaupun pinjaman atau hutang. Jangan itu jadi solusi. Lihat rupiah kita, lihat perekonomian kita yang semakin lama semakin tidak bisa melawan masalah global. Tetap saja tuh nilai rupiahnya terjun. Bahkan defisit neraca perdagangannya juga besar. Tetap rupiah menjadi melemah sepanjang jagat raya. Lebih dari 70 tahun Indonesia merdeka. Ke depan bagaimana? Ayolah Pak, Bu, kita pikirkan, kita diskusikan. Mengapa kita tidak coba hal yang radikal, hal yang baru, hal yang berani, hal yang belum pernah kita lakukan sebelumnya dengan perhitungan matang, yaitu printing money. Cetak duit out of thin air. Seperti Amerika, seperti Cina. Seperti inilah new economic model. Sesekali beranilah, wahai penguasa.